dalam dunia komunikasi, kata-kata seringkali bisa dirancang, namun tubuh jarang bisa berbohong. Ketika Denada akhirnya muncul di hadapan publik untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Ressa Rizky Rosano, jutaan pasang mata menyaksikannya sebagai sebuah rekonsiliasi. Namun, bagi seorang pakar mikroekspresi seperti Kirdi Putra, video tersebut bukan sekadar untaian kalimat penyesalan, melainkan sebuah medan pertempuran antara logika, emosi, dan tekanan. Permintaan maaf adalah sebuah seni yang rumit, terutama ketika dilakukan di bawah sorotan lampu sorot dan bayang-bayang jalur hukum. Ada garis tipis yang memisahkan antara penyesalan yang lahir murni dari lubuk hati dengan tindakan strategis yang dilakukan demi menyelamatkan reputasi. Melalui tarikan napas, arah pandangan mata, hingga struktur kalimat yang tertata, sang pakar mencoba membongkar apa yang sebenarnya dirasakan oleh Denada. Apakah ini adalah bentuk ketulusan seorang ibu yang akhirnya menyadari luka sang anak? Ataukah ini merupakan sebuah langkah catur yang terpaksa diambil karena keadaan yang kian menyudutkan? Dalam ulasan ini, kita akan membedah secara mendalam gestur kunci yang tertangkap kamera, mulai dari kejelasan verbal yang menyerang langsung ke inti masalah, hingga penggunaan skrip yang menunjukkan betapa hati-hatinya Denada dalam melangkah. Inilah 5 analisis pakar ekspresi Kirdi Putra, versi Cumi Top 5. Pakar ekspresi, Kirdi Putra, memberikan catatan penting pada video permintaan maaf Denada kepada Ressa Rizky Rosano. Berbeda dengan permintaan maaf publik yang biasanya normatis dan kabur, Kirdi menilai pernyataan Denada kali ini sangat spesifik dan tepat sasaran. Indikator utamanya terletak pada keberanian Denada menyebutkan nama Ressa secara langsung tanpa dibungkus kalimat bersayap. Dalam analisis perilaku, penyebutan nama secara lugas menunjukkan bahwa seseorang tidak sedang menghindar, melainkan sedang menghadapi inti masalah secara berhadapan. Lantas seperti apa video permintaan maaf Denada, dan seperti apa analisis Kirdi Putra? Dan saya betul-betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Saya juga ingin minta maaf kepada Ressa. Karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Ressa bahwa saya adalah ibu kandungnya. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Buat saya, klarifikasi dan permintaan maaf Denada itu perlu dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang verbal dan sudut pandang non-verbal. Apa itu sudut pandang verbal? Verbal adalah pola kalimat yang dia gunakan. Artinya ketika dia menyampaikan permintaan maaf tersebut, itu dia memenuhi 3, apakah memenuhi 3 kaidah seseorang menyatakan permintaan maaf itu secara tulus atau nggak tulus. 1, apakah dia menyebutkan siapa yang minta maaf secara jelas. 2, kepada siapa dia minta maaf. 3,
Kenapa dia minta maaf? Buat saya, Denada itu secara komplit menyebutkan hal itu. Satu, siap saya minta maaf pada Reza. Dan yang ketiga adalah tentang bahwa dia tadinya nggak mengakui sebagai anak, baru sekarang dia menerima, melakukan pengakuan dan sebagainya. Itu buat saya penjelas, itu jelas, clear sekali bahwa dia itu secara verbal menampilkan bahwa dia nggak punya reserve, nggak punya sebuah pembenaran apapun, dan dia terima bahwa iya, memang benar. Dan saya minta maaf. Itu clear, dia nomor satu secara verbal. Pakar ekspresi, Kirdi Putra, menangkap sebuah dinamika menarik dalam permintaan maaf Denada kepada Reza. Meski secara emosional terlihat ada unsur ketulusan, Kirdi tidak menampik adanya aroma terpaksa yang muncul sebagai respons logis atas tekanan situasi yang kian menyudutkan. Dalam analisisnya, Kirdi melihat bahwa permintaan maaf ini bukan sekadar luapan penyesalan, melainkan langkah strategis demi menyelamatkan citra dan keberlangsungan karir. Artinya, Denada menyadari bahwa jika masalah ini terus berlarut tanpa adanya pengakuan, kerugian yang ia hadapi akan jauh lebih besar secara publik maupun profesional. Lantas seperti apa analisis Kirdi Putra? Ini itu dua buat saya, apakah dia tulus atau terpaksa, itu dua hal berbeda. Bukan sesuatu yang bisa jadi satu. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa apa yang dia sampaikan dan cara dia menyampaikan cukup bisa kemudian disebut bahwa dia memang tulus karena indikatornya penuhi tiga-tiganya. Ya, apakah itu bisa diatur? Bisa. Ya, tetapi tetap yuk kita apresiasi bahwa dia berusaha untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar tulus. Yang kedua, apakah dia terpaksa untuk minta maaf? Udah jelas terpaksa gitu. Itu pertanyaan jenis apa itu gitu loh. Ya, karena kalau dia tidak pernah berada dalam posisi sekarang, semuanya baik-baik aja, itu sih dia nggak akan ngaku, nggak akan minta maaf. Jadi buat saya itu dua hal yang bisa. Apakah bisa jadi karena dia takut kehilangan job? Buat saya ya, Denada takut kehilangan job itu cuma salah satu bagian. Ada bagian-bagian lain yang kemudian sebetulnya bisa jadi concernnya dia lebih besar. Kalau tidak ada masalah Rezanya nggak keluar ke permukaan, saya tidak yakin Reza akan meminta maaf. Jadi kalau ditanya, apakah kemudian Denada minta maaf karena urusan ini, jawabannya bisa jadi. Bisa jadi. Di balik kata-kata yang tersusun rapi, pakar ekspresi Kirdi Putra menemukan indikasi penyesalan nyata dalam diri Denada. Melalui pengamatan mikro, Kirdi menyoroti fragmen-fragmen emosi seperti tarikan napas panjang dan perubahan raut wajah tertentu yang muncul secara spontan selama video berlangsung. Bagi Kirdi, gestur ini adalah bukti bahwa Denada tidak sekadar menjalankan skenario. Ada beban emosional dan kesadaran mendalam akan dampak negatif yang telah terjadi akibat perseteruannya dengan Reza. Meskipun langkah ini dilakukan di bawah tekanan situasi, getaran penyesalan tersebut tetap terlihat asli di beberapa bagian video. Analisis ini menunjukkan bahwa jauh di lubuk hatinya, Denada menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Penyesalan ini menjadi motor penggerak bagi dirinya untuk akhirnya muncul dan mengambil tanggung jawab, membuktikan bahwa sisi kemanusiaannya masih lebih kuat dibandingkan sekedar ego atau kepentingan citra semata. Lantas seperti apa analisis Kirdi Putra? Kalau penyesalan itu adalah gabungan dari ekspresi takut dan sedih. Sementara dia ada lebih takut, sedih, tegang, sama ketidaksukaan di beberapa kondisi. Jadi buat saya sudah pasti ada penyesalan. Tapi apakah penyesalan itu muncul dari dalam keluar gitu aja? Jawabannya tidak. Kalau dia tidak terdesak, dia nggak akan sampai di posisi pengakuan seperti sekarang. Pakar ekspresi, Kirdi Putra, menilai bahwa permintaan maaf Denada kepada Reza bukan sekadar luapan emosi spontan, melainkan sebuah pernyataan yang telah disiapkan secara matang.
Penggunaan kata-kata yang terstruktur dan alur bicara yang terjaga menunjukkan adanya konsep atau skrip yang telah dirancang sebelumnya. Menurut Kirdi, langkah ini bukanlah hal negatif. Justru, persiapan yang matang ini mengindikasikan bahwa Denada menganggap masalah ini sangat serius. Ia tidak ingin ada kesalahan ucap atau blunder yang justru bisa memperkeruh suasana atau menjadi bumerang dalam ranah hukum. Kesiapan ini mencerminkan sebuah upaya profesional untuk menyampaikan pesan yang aman namun efektif. Denada berusaha memastikan bahwa setiap poin pengakuan tersampaikan dengan jelas tanpa celah, membuktikan bahwa permintaan maaf ini adalah sebuah langkah strategis yang penuh perhitungan demi meredam gejolak perseteruan. Lantas seperti apa analisis Kirdi Putra? Ya sebetulnya kalau kita bicara tanpa skrip atau dengan skrip, ya sah-sah saja dua-duanya. Bukan berarti pakai skrip jadi nggak baik. Ya, yang penting kan dasar kenapa dia membuat skrip tersebut. Tapi buat saya, cara Denada menyampaikan pendapat, masalah dia clean gitu, nunjukin posisi dia, itu buat saya adalah posisi ketika dia memang sudah mempersiapkan sebuah skrip yang supaya dia tidak salah ngomong. Apakah itu kemudian mengurangi afdolnya sebuah permintaan maaf? Jawabannya enggak. Ya, toh yang dia sampaikan itu adalah diakui benar-benar, diucapkan, diinternalisasi sama dia. Buat saya sah-sah saja sih. Pakar ekspresi, Kirdi Putra, memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Denada untuk meminta maaf sebagai sebuah sikap yang sangat bijaksana. Di mata Kirdi, langkah ini merupakan bentuk resolusi konflik yang cerdas guna menghentikan bola panas perseteruan yang kian liar. Bukan tentang siapa yang menang atau kalah, Kirdi menilai Denada telah memilih untuk menurunkan ego demi memutus rantai drama yang berpotensi merusak reputasi dan hubungan keluarga secara permanen. Dengan meminta maaf, Denada secara efektif telah mematikan mesin konflik, sehingga spekulasi publik dan tekanan hukum tidak memiliki bahan bakar lagi untuk terus berkobar. Lantas seperti apa analisis Kirdi Putra? Kalau saya melihat bahwa Denada sudah cukup baik, sudah cukup bijak untuk menyampaikan kemelut yang ada itu di depan. Bahwa benar Reza adalah anak saya, gitu kan. Buat saya acungi jempol. Ya. Jadi pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, jadi pertanyaannya, kalau misalnya ada kasus perbedaan seperti ini, kebanyakan orang sudah biasa langsung menghujat, menghakimi. Kita belum tahu loh, sekali lagi, anak ini terlahir karena apa? Karena kesalahan pergaulan Bapak Ibunya kah? Atau karena paksaan? Ya, paksaan karena di-grooming oleh seseorang segala macam, dia dimanipulasi, atau mengalami sehingga hamil dan punya anak, kita nggak tahu. Nah sebelum kita tahu, stop dulu, jangan gibah, jangan fitnah segala macam, cari tahu dulu. Kalau udah tahu ya silakan terusin, tapi kalau enggak kan bahaya. Masyarakat kita tuh buat saya terlalu banyak judgmental, ketika terlalu cepat menghakimi seseorang. Kita nggak tahu loh. Denada itu punya anak Reza waktu sebelum menikah, pernikahan dia pertama, itu karena apa kita belum tahu. Apakah satu karena kesalahan dia pribadi, karena kesalahan dalam pergaulan tentu saja, tak tepat gitu dengan orang yang tepat sehingga kejadian. Atau yang kedua, dia di-grooming oleh seseorang yang mungkin usianya sama atau lebih tua dan kemudian dimanipulasi sehingga kejadian. Gitu. Ya kita tahu lah, hal itu bukan hal baru. Ada selebriti juga yang pernah membuka dirinya bahwa dia pernah mengalami grooming tersebut. Kayak. Yang ketiga, bisa jadi dia, ini kan potensi kemungkinan yang sama ya, bisa jadi dia adalah korban sehingga kemudian jadi itu. Sebelum kita tahu yang mana, ada baiknya kita nggak tanda petik nggak ngehujat banget, karena bisa jadi ekspresi ini beda-beda gitu loh. Trauma bisa terjadi, ya ketakutan, rasa marah setiap kali yang melihat bayinya bisa terjadi. Dan jadi maksud saya jelas dulu nih, ya jadi kita fair, kita mau komentar orang, mau tanda petik melabel orang itu fair gitu loh, lihat dulu.
kejadian sepenuhnya sesungguhnya dan secara utuh itu seperti apa. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.